Oke, hai Aulia. Halo Kak Enji. Kedengeran kan ya suaraku jelas? Kedengeran kok, kedengeran jelas kok. Aku juga jelas Oke, kan ya suaranya? iya iya, kedengeran banget. Oke, mungkin sebelum kita mulai ke dalam diskusi kita malam ini, kita say hi dulu kali ya teman-teman yang udah join, baik di HopHelpsNet dan juga di HopHelps ITB. Selamat malam teman-teman semua, thank you so much udah mau bergabung dengan kita untuk diskusi malam ini. Welcome to Hopeline, seri IGTV dari HopHelps Network yang membahas mengenai berbagai topik menarik bersama dengan pembicara yang nggak kalah seru dan ahli di bidangnya. I'm your host, Anggi, dan untuk menyambut kampanye internasional 16 Days Against Gender-Based Violence, Hope Helps sendiri akan mengadakan kampanye bertajuk 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Hope Helps 2020 Stronger Together, yang akan dimulai pada tanggal 25 November sampai dengan 11 Desember 2020. Nah, menuju kampanye tersebut, Hopeline kembali dengan episode pertama dari seri 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan untuk membicarakan mengenai apa dan kenapa dari kekerasan berbasis gender. Nah, untuk diskusi malam ini, kita kebetulan kedatangan guest star nih dari Hope Helps ITB, salah satu local chapter dari Hope Helps Indonesia, yang tahu kita sekarang ini menjabat sebagai ketua dari Board of Advisors dari Hope Helps ITB. Please welcome Aulia Fadila. Aulia, thank you so much for joining us today. Thank you so Okay, much for having me, Kak. okay. This is so exciting karena ini emang Hopeline episode kedua ya. Mhm. Maybe kita bisa langsung masuk aja ke dalam diskusinya. Mungkin untuk teman-teman yang baru join dan juga baru involved dalam dunia yang berhubungan dengan kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual, mungkin bisa pertama-tama dijelasin dulu kepada viewers kira-kira sebenarnya apa sih itu kekerasan berbasis gender? Oke, nah sebenarnya dari namanya aja kita udah bisa ngambil ini kali ya gambaran besarnya dari kekerasan berbasis gender. Berarti kekerasan ini didasarkan oleh adanya ketimpangan atau ketidaksamaan stigma terhadap gender seseorang. Jadi apa bedanya sama kekerasan umum? Karena bedanya itu kalau yang berbasis gender ini dia tuh didasari oleh motif-motif tertentu. Nah, motif-motif ini nih yang asalnya didasari lagi oleh perbedaan stigma gender gitu. Contohnya misalkan kayak biasanya nih mayoritas di budaya kita dilihat tuh wanita itu lebih rendah levelnya dibandingkan lelaki. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya wanita suka digodain atau misalnya wanita disuruhnya di rumah aja karena emang bukan tugas wanita untuk mencari uang seperti itu. Kayak I gitu. see, I see. Mungkin kan kita udah tahu nih dasarnya tuh kekerasan berbasis gender tuh apa, ada ketimpangan kuasa antara perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Tapi untuk bentuk-bentuknya sendiri mungkin teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari masih belum tahu nih, belum bisa memetakan itu sebenarnya bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender itu seperti apa sih. Mungkin bisa tolong dijelasin kira-kira apa aja bentuknya. Oke, kalau bentuk-bentuknya itu sebenarnya macam-macam banget nih, karena emang kita lihat ya kalau dari kekerasan kan banyak juga kan bentuknya. Yang pertama nih yang paling sering kita lihat dan alami itu kekerasan seksual. Ada juga kekerasan fisik. Nah itu udah yang berarti sudah mulai menyentuh atau sudah menyakiti. Ada juga kekerasan sosial dan ekonomi. Nah biasanya nih membuat wanitanya tuh jadi susah dalam ranah ekonominya atau misalkan dia dikucilkan atau gimana. Nah, ada juga kekerasan psikis dan mental. Nah, ini yang biasanya dari pikiran-pikiran orang, dari stigma-stigma orang ini yang menyerang langsung ke kepercayaan diri wanitanya atau mental seorang itu. Ada juga praktik sosial budaya yang membahayakan. Contohnya nih salah satunya ada juga namanya sunat wanita. Jadi kayak pemotongan genitalia perempuannya seperti itu. Aku juga baru baca-baca juga yang baru ini karena kita lagi pandemi kan ya, jadi semuanya online kan. Juga namanya kekerasan berbasis gender online. Jadi itu yang mulai dari penyerangan secara apa sih privasi, kemudian kayak menyebarluaskan sesuatu atau misalkan ada hack dan kawan-kawannya seperti itu. Ada juga seperti itu. Kayak gitu Oke, sih. I see. Mungkin sebenarnya juga di dalam masyarakat di sini sebenarnya kan udah jelas gitu ya, banyak banget bentuk-bentuk dari kekerasan berbasis gender itu sendiri. Tapi orang-orang tuh masih ngerasa kayak um, apalagi kalau misalnya di big series ya, mungkin kalau misalnya untuk FGM, female genital mutilation atau kekerasan yang didasarkan oleh tradisi itu nggak terlalu kental lagi kalau misalnya di big series seperti di Jakarta dan juga di Bandung. Tapi mungkin um, jadi mereka tuh pandangan masyarakat
pada umumnya tuh lebih ngelihat juga kayak ya kita kan juga punya ada perempuan yang sudah pernah menjadi kita punya we're one of the only countries in the world yang punya female presidents, dan juga ketua DPR kita adalah perempuan. Nah, kira-kira tanggapannya Aulia perihal pandangan-pandangan seperti itu yang menyatakan, oh kan kita udah ada keterwakilan nih di pemerintahan, dan gue ngelihat orang-orang di sekitar juga banyak yang udah kerja perempuannya. Berarti nggak ada dong kekerasan berbasis gender? Kayak what are your thoughts on that? Sebenarnya kalau dilihat dari zaman dulu sama zaman sekarang, sepertinya udah ada perubahan kan ya. Perubahan itu karena yang baik. Makanya itu ada beberapa orang-orang yang sudah melaksanakan atau enggak sudah menyadari hal-hal itu. Makanya udah ada female president, sudah ada kayak perempuan boleh misalnya bekerja dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau dilihat lebih dalam lagi, ditelisik lebih dalam lagi, cuma masih ada ketidakseimbangan nih. Contohnya kayak perempuan nih masih ada beberapa, dan mungkin nggak mengeneralisir juga kali ya, tapi masih ada beberapa perusahaan yang memberikan upah pada wanita tuh lebih rendah dibandingkan pria. Atau misalkan ada juga yang izin usaha itu harus izin suami. Jadi kalau ketika perempuan mau jadi entrepreneur nih, tapi ketika ngurus izin usaha tuh harus ada izin dulu, bentuk bukti bahwa suaminya itu mengiyakan gitu. Ada juga misalkan mungkin yang baru-baru ini baru kayak di UU yang tentang perempuan kalau misalnya haid itu nggak di paid leave, bukan termasuk paid leave lagi, hal-hal kayak gitu. Atau juga misalkan stereotip yang masih mendasar di kita nih, contohnya kayak yaudah tadi tuh yang perempuan udah di rumah aja nggak usah kerja. Atau juga misalkan kayak stereotip juga kayak wanita tuh nggak apa-apa kok kalau misalnya dilecehkan, atau misalkan kayak di sweet itu wajar-wajar aja. Nah itu sebenarnya dari dasar itu yang sebenarnya belum bisa nih dibilang kalau oh ternyata sudah apa ya, sudah tidak ada kekerasan berbasis gender itu gitu. Jadi masih ada dari dasar kitanya juga masih ada, dari stereotip kita masih ada, stigma masih ada, dan belum secara luas orang-orang tuh mengerti bahwa oh ini tuh penting loh untuk untuk diperhatikan seperti itu. I think it's interesting juga, tadi Aulia sempat mention soal gender wage gap ya, ada ketimpangan pemberian upah di dalam pekerjaan. Mungkin kalau misalnya orang-orang pada umumnya tuh mengenalnya itu kayak dibayar lebih rendah untuk melakukan pekerjaan yang sama. Tapi mungkin yang masyarakat umum itu suka lupa adalah kalau misalnya sebenarnya itu tidak pembayaran yang lebih rendah untuk pekerjaan hal yang sama itu hanya make up only a very small part dari gender wage gap itu sendiri. Karena maksudnya gender wage gap di sini ini ngomongin bagaimana juga penempatan peran perempuan di dalam masyarakat, di mana mostly perempuan adalah ya women adalah caregiver di dalam suatu keluarga. Jadi mereka yang raise the family, yang ngurusin rumah tangga, sedangkan the men are the ones who are assigned by society untuk menjadi the breadwinners. Padahal di sini ujung-ujungnya jadinya perempuan juga it also affects bagaimana perempuan di dalam perempuan yang sudah menjadi ibu bekerja di dalam menjadi wanita karir, karena di situ mereka juga dibatasi dengan contohnya paid maternity leave, dan something yang juga menurutku very interesting adalah waktu itu aku pernah nonton some sort of kayak documentary di mana dikatakan kalau misalnya ada orang dia baru saja dipromote, terus dia nanya, I have my own workspace now, aku punya tempat space untuk pekerjaan sendiri, meja sendiri, how should I decorate it untuk terlihat tetap profesional? Terus jawabannya adalah karena itu dibikin anonymous, dia bilang, oh aku nggak tahu kamu di sini perempuan atau laki-laki, tapi jawabannya itu berbeda antara kamu perempuan atau laki-laki. Karena kalau misalnya kamu laki-laki, the thing that you untuk dekorasi sebaiknya kamu menaruh foto-foto keluarga. Jadi kamu dilihat sebagai orang yang bisa provide for the family, dan itu akan meningkatkan kesempatan kamu untuk kemudian dipromosi lebih lanjut. Tapi kalau misalnya kamu perempuan, kamu jangan taruh foto-foto keluarga kamu. Kenapa? Karena mereka ngelihatnya nanti kamu tidak bisa fokus ke dalam pekerjaan karena kamu punya tanggungan di rumah. And I think it is very much menunjukkan adanya kalau misalnya kekerasan berbasis gender di sini tuh juga it's very social. Itu tuh
sangat struktural gitu. Bagaimana dari suatu dari peran masyarakat, assign roles di dalam masyarakat itu bisa menimbulkan begitu banyak perubahan-perubahan di dalam aspek kehidupan kita. I think juga mungkin kalau misalnya kita gitu di sehari-hari, kita juga personally sebagai perempuan ya, kita sama-sama berdua perempuan, kita juga bisa melihat berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, dan kita mungkin pernah mengalami sendiri. Mungkin Aulia bisa sedikit sharing-sharing kira-kira bentuk-bentuk KBG apa aja sih yang pernah dialami atau pernah Aulia lihat dialami oleh teman-teman di luar sana gitu. Oke, kalau yang pernah aku lihat atau yang aku alami, mungkin rada nyambung kali ya. Seperti contohnya gini, kayak perempuan tadi dianggap sebagai yang caregiver kan, kayak caregiver. Jadi ketika ada misalnya kejadian nih, perempuan yang hamil di luar nikah, terus jadi misalnya itu jadi aib satu keluarga lah istilahnya ya, kayak wah gimana sih perempuan nggak bisa menjaga kehormatannya, nggak bisa menjaga badannya, nggak bisa begini-begini, jadi misalnya yang diserang tuh perempuannya gitu, sedangkan laki-lakinya juga biasa aja, meskipun mungkin dijudge oleh beberapa orang kayak kok lo gimana sih jadi orang sejadi laki ya, nggak bertanggung jawab aja, tapi ya udah kan dia nggak ada nggak ada bukti fisik yang menunjukkan bahwa dia tuh bersalah gitu kan, sedangkan perempuan itu ya udah mungkin karena masih sekolah jadi terpaksa putus dari sekolah, terus dia udah disembunyikan oleh keluarganya gitu, jadi kayak dipaksa untuk udah lo di rumah aja deh, lo nggak usah ngapa-ngapain kan, lo udah saya udah jadi kesalahan di keluarga ini gitu. Salah satu yang menurut aku kayak ya Allah kok kasian banget ya sebagai cewek kok gini banget gitu, kayak kenapa sih harus cewek yang disalahin gitu loh. So, kayak ya sudah kan saya nggak hanya satu pihak aja gitu kan yang harus bertanggung jawab gitu. Nah, salah satu yang menurut aku sangat sangat miris aja sih, sangat ironis itu. Jadi kelihatan banget di mana ada perbedaan banget nih antara perempuan sama laki-laki di mata masyarakat gitu. Salah satunya. I think juga maksudnya kayak there's a lot of problems ya, itu dilihat dari maksudnya kayak pandangan orang-orang terdekat kita sendiri aja. Maksudnya kayak kalau misalnya ada kekerasan yang terjadi kepada perempuan di sekitar kita, orang-orang di sekitarnya tuh kayak the family, the friends, mereka justru kayak menekankan kesalahannya ke perempuan itu sendiri. Padahal kan maksudnya di sini ya ada mereka tuh korban, seharusnya kita yang bisa memberikan mereka a safe space untuk bisa cerita dan untuk bisa merasa aman. Tapi di sini justru mereka malah ditekan dan diberikan judgment. And I think it's also kalau misalnya aku sendiri melihat di keluarga aku dan di teman-temanku, kalau misalnya anak-anak perempuan itu kadang-kadang kayak ya udahlah kamu nggak usah sekolah tinggi-tinggi, kamu yang penting lulus S1 boleh deh, lulus S1 tapi abis itu try to find a husband, karena kamu di sini maksudnya role-nya assigned-nya dari birth adalah kamu seharusnya bisa jadi caregiver itu lagi. And I think that's really interesting how kayak just from this notion of kayak what men or women should be, bisa menimbulkan sebegitu besar gap ketimpangan kuasa di antara perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat. Nah, tapi mungkin bisa Aulia bisa mungkin mengelaborasi lebih lanjut sebenarnya kenapa sih KBG ini tuh bisa terjadi dan bisa dalam bentuknya bisa beragam ini. Oke. Sebenarnya kalau kenapa bisa terjadi, menurut aku karena dari pola pikir yang dibiasakan dan suatu hal yang diwajarkan gitu. Kan kayak aku suka banget sama satu quotes dari Bumi Manusia yang kayak berlaku adil sejak dalam pikiran. Jadi kayak ketika pikiran aja kita tuh udah ngerasa emang perempuan begini, laki-laki begini gitu. Gender perempuan begini, jadi laki-laki kayak begini, dan kan gender itu kan konstruksi sosial kan, bukan dari lahir terus oke lo kayak gini, tapi kan kayak menurut gue sih kayak menurut orang-orang sih begini, menurut ini begini. Nah dari menurut itulah yang membuat kita mewajarkan hal-hal itu gitu. Jadi ketika kayaknya tuh perempuan tuh lebih lemah deh, jadi baiknya begini. Nah itu yang menurut aku menjadi dasar dari si kekerasan ini akhirnya dan sesuatu yang berlebihan kan gak baik juga kan. Nah, karena terlalu berlebihan mengamini stigma dan stereotip itu akhirnya jadi banyak yang melenceng seperti itu. Yeah. I think it's also interesting juga karena maksudnya kan di sini kita semakin
dengan berjalannya zaman dan juga perkembangan apa baik itu perkembangan teknologi dan juga bagaimana kita bisa saling antar orang yang di negara sana dan orang yang in the other di opposite side of the world, kita bisa saling berbincang-bincang dan bertukar pendapat. Dan di sini kita melihat bagaimana like ada orang-orang di luar sana yang they don't conform to one gender identity, yaitu mereka tidak hanya melihat kayak dirinya sebagai perempuan dan laki-laki, tapi dan mereka melihat diri sendiri sebagai either gender fluid atau ya udah non binary. Tapi di saat yang bersamaan mereka tetap terkotak-kotakan ke dalam perspektif-perspektif dan peran-peran di dalam masyarakat ini sendiri, tergantung mereka terlihatnya seperti apa di luarnya atau mereka born dalam gender apa bukan gender, lebih kayak jenis kelamin apa gitu kan. Dan itu menjadi juga ada salah satu faktor di mana di dalam kekerasan berbasis gender itu sendiri bahkan justru ada kekerasan yang lebih contohnya untuk kekerasan berbasis gender yang untuk perempuan-perempuan yang misalnya part of the LGBTQ+ community. Kadang-kadang karena maksudnya maybe because they're lesbians, terus orang ada laki-laki yang merasa kayak oh enggak kok, I can make you straight through means of violence, and that is another thing that we should take into account kalau misalnya kita ngomongin soal kekerasan berbasis gender. Adalah di sini ada interseksionalitas di situ. Maksudnya ya kita semua perempuan, tapi di antara perempuan itu kita juga punya banyak layers di sana. Kayak perempuan yang wanita karir, ada yang tinggal di rumah, ada yang part of ada yang straight, ada yang gay, ada yang trans, ada yang so many others, dan itu sendiri they have very unique experiences with gender-based violence. Mungkin untuk teman-teman African American women, it's very different than for the white Americans or for us Asians. Tapi Asians who live in our own country, in our majority, dan juga Asians yang live in other countries yang predominantly adalah orang-orang yang beda race dengan mereka. And it's very interesting how, and it's very saddening to be honest juga, karena maksudnya mereka orang-orang yang minoritas atau orang-orang yang sebenarnya juga bukan minoritas tapi diperspektifkan sebagai orang-orang yang lesser than, itu lebih rentan ke dalam untuk merasakan adanya kekerasan berbasis gender. Mungkin aku juga pengen masuk di sini kayak perihal, jadi kan mungkin kita bisa ngelihat juga kalau misalnya teman-teman mau lebih tahu mengenai seperti apa sih kondisi kekerasan berbasis gender yang ada di dalam masyarakat Indonesia sendiri, bentuk-bentuknya seperti apa, dan kira-kira apa aja yang dialami oleh perempuan-perempuan Indonesia, bisa melihat di Catahu Komnas Perempuan. Catahu 2020 ini mencatat bahwa ada sekitar 430.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh Komnas Perempuan sepanjang tahun 2019. Ini yang tercatat oleh Komnas Perempuan, dan not necessarily juga ditangani oleh Komnas Perempuan. Nah, tapi maksudnya kita, Aulia juga, maksudnya kita sebagai Hope Helps Network dan juga Hope Helps ITB, kita sebagai pengada layanan untuk korban kekerasan, kita tahu di sini bahwa laporan yang kita terima itu nggak bisa menggambarkan keadaan asli di dalam masyarakat. Masih banyak korban-korban di luar sana yang enggan gitu untuk melaporkan kasusnya. Mungkin Aulia bisa sedikit sharing kira-kira kenapa sih korban kekerasan berbasis gender itu enggak melaporkan apa kekerasan yang terjadi kepadanya. Oke. Mungkin kalau kita baca-baca sama kita denger nih kayak mungkin dari laporan gitu-gitu juga, sebenarnya kita juga sebagai perempuan bisa relate kalau misalnya karena stigma tersebut kita takut dijudge oleh orang-orang gitu. Ketika kita mau ngelapor, kayak pasti orang-orang kayak sudah ngasih pandangan yang kurang enak dilihat, dan mungkin udah pikiran-pikirannya kayak, oh ini sebagai perempuan nggak bener lah, atau misalkan kok perempuan kayak begini, kok kayak gitu. Dan juga kenapa kita nggak mau ngelapor, misalnya kayak mungkin kalau kemarin nggak mau ngelapor, kenapa? Karena ketika kita ngelapor tuh aparat-aparatnya atau misalnya orang-orang yang kita laporkan itu mereka nggak bisa simpati sama kita, dia nggak bisa menaruh posisi perspektifnya dia ke kita gitu. Misalnya kayak ketika kita menghadapi sesuatu, kok dia malah pikirannya begini-begini, atau misalkan kayak
ketika ada korban yang mau membawa kasusnya ke ranah yang lebih serius, yang hukum gitu, polisinya udah apa ya misalnya nanya-nanya udah nggak enak, atau misalkan dia butuh bukti A B C, ya sebenarnya tuh kekerasan seksual tuh kan susah ya dicari buktinya gitu kan. Dan jadi ketika korban udah mikir gitu aja pasti udah susah nih, ribet, dan gue pasti susah dapat keadilannya itu, jadi keburu mundur duluan sebelum dia mau maju kayak gitu. Iya sih. I think it's very true bagaimana kalau misalnya aparat penegak hukum di Indonesia tuh, walaupun mungkin kalau teman-teman tahu kita ada Perma yang juga mengatur bagaimana perempuan di dalam persidangan, tapi pada kenyataannya there are so many instances di mana diskriminasi itu tetap ada, apalagi untuk korban-korban yang misalnya korban pemerkosaan atau korban kekerasan di dalam rumah tangga. Mereka walaupun mereka melaporkan apa yang terjadi kepada mereka ke aparat penegak hukum, ujung-ujungnya adalah tidak ada hasilnya kan. Hasilnya adalah ya mereka cuman paling disuruh kalau misalnya terutama di kekerasan di dalam rumah tangga, ya udah saling maaf-maafan aja lah, karena kan maksudnya daripada keluarganya malah pecah, atau bahkan lebih parah lagi teman-teman penyintas yang sempat menceritakan melaporkan kekerasan yang terjadi kepada mereka, justru dibilang contohnya untuk teman-teman penyintas kasus pemerkosaan justru disuruh ya udah kenapa nggak minta nikah aja sama pelakunya, padahal kan maksudnya it doesn't end the cycle of abuse, it only refreshes it. Itu dari kekerasan yang mungkin di dalam pacaran gitu ya, misalnya pemerkosaannya terjadi di situ, tapi jadinya kekerasan di dalam rumah tangga begitu nanti dia menikah dan terus nanti turun ke anak-anaknya. I think it's really telling how kayak bagaimana perspektif masyarakat di dalam dan pandangannya mengenai kekerasan yang dialami oleh perempuan itu amat sangat masih sangat dangkal, dan melihatnya tuh tetap ke dalam bagaimana kita bisa menyelesaikan ini secara kekeluargaan, padahal that's not what the victim needs. The victim needs the justice, dan mungkin itu kenapa juga kita dari Hope Helps juga sangat mendukung segera disahkannya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, karena di sini kita melihat ada urgensi kalau misalnya ya kita di sini begitu banyak kasus kekerasan seksual, tapi ada sekitar 430.000 yang tercatat, dan lebih banyak lagi kalau misalnya kita tapi orang-orang tidak tahu, misalnya tidak tahu kemana harus melapor, dan dan juga enggan untuk melapor karena ada stigma-stigma di masyarakat. Nah, kita perlu di sini untuk orang-orang tuh melihat kalau misalnya ini loh ada space hak-hakmu, your rights is being protected by the government. You can get justice. And I think that's why it's really important juga, maksudnya kita create adanya discussion seperti ini di dalam masyarakat, supaya mungkin kedepannya ya kita bisa sama-sama create a solution gitu. Mungkin juga salah satu yang aku pengen highlight di sini, yang aku pengen tanya di sini juga, kayak kebanyakan tuh orang-orang masyarakat mungkin yang masyarakat umum tuh melihatnya ya udah kekerasan berbasis gender itu masalah isu perempuan, dan dia it's like kenapa kita harus kayak everything, dan bahkan justru melihatnya kayak segala hal sekarang tuh sudah merujuk kepada kayak keperempuanan, kayak seperti maksudnya kayak melihat gerakan-gerakan Women's March apa segala macam, kayaknya mereka udah suntuk gitu ya, dan kayak kenapa sih semuanya tentang perempuan, kayak mungkin Alia bisa kasih kayak pandangannya terhadap pandangan-pandangan masyarakat yang menganggap kalau misalnya udah cukuplah kita ngomongin soal perempuan di sini. Oke. Kalau ngomongin pandangan sebenarnya rada ini sih, kayak rada gimana gitu. Sebenarnya aku selalu kalau ditanya gitu kayak balik tanya gitu. Kalau misalkan saudara perempuan kamu atau mama kamu atau adik perempuan kamu atau kakak perempuan kamu kena pelecehan atau misalnya karena kekerasan berbasis gender, kayak misalnya mungkin perkosaan atau apapun itu bentuknya, ya kamu rela nggak kayak gitu kayak apakah kamu akan terima dengan nasib saudara perempuan mungkin digituin? Pasti kan nggak mau kan. Jadi kayak buat aku salah satu kenapa kita harus masih ngomongin ini, harus memperjuangkan ini, ya karena itu kayak kalau
ya mungkin dia nggak bisa relate sama kita, kayak misalnya sama perempuan, coba aja saudara atau keluarga kita sendiri yang digituin, apakah kita rela? Terus kayak gitu sih Kak, kalau Yeah. I think it's really ya kayak kesannya tuh mereka mungkin ngelihatnya kayak ya it doesn't happen to me so I don't really care, atau kayak ya gue nggak ngelihat itu, so the possibility of it actually happening gue nggak tahu. Tapi mungkin kayak salah satu yang maksudnya di sini aku juga pengen mengajak teman-teman yang maksudnya di luar sana untuk lebih melihatnya tuh bukan kayak karena itu tidak terjadi kepadaku maka I don't care. Itu seharusnya perspektifnya lebih ke kayak oh, there's violence that's happening in in the world, and for like a certain group of people, karena simply because of apa the physicality of how they were born. I think it also applies juga to race dan maksudnya LGBTQ issues. Tapi maksudnya di sini tuh kayak we invite you to be part of the fight, karena menurutku juga as with a lot of feminist movements, mungkin teman-teman dengar kata feminis kayak but like it's really not that, karena maksudnya we're fighting here for everyone, we're fighting against the patriarchy, and it's not only yang kita perjuangkan di sini bukan hanya hak-hak perempuan tapi juga hak-hak ya everybody yang ada di dalam social structure, baik itu laki-laki, baik itu non-binaries and gender fluid people. Di sini kita tuh ingin maksudnya let's become part of the solution, karena maksudnya kita juga tahu bagaimana di dalam masyarakat itu dikarenakan assign gender roles itu, dan bagaimana ada ketimpangan kuasa di dalam masyarakat di mana perempuan dilihat lebih rendah daripada laki-laki, maka as an extension hal-hal yang terlihat feminin atau yang biasanya disukai oleh perempuan atau perilaku-perilaku yang diassign sebagai perilaku yang seharusnya ada pada perempuan itu apabila dilakukan oleh teman-teman kita yang laki-laki itu dilihat sebagai a sign of weakness, dan justru mereka malah rentan untuk menjadi korban di situ, korban kekerasan di situ. Karena there is this thing in our society that is called toxic masculinity, yang melihat kalau misalnya ada laki-laki yang feel comfortable with their feminine side, malah jadi they have trouble understanding that, and what we are teaching our sons adalah kalau misalnya you can't cry, untuk showing emotions is something that is showing weakness. Kalau misalnya laki-laki menangis tuh itu menunjukkan ke kalau mereka lemah, padahal di sini maksudnya we should be able to be comfortable in our own emotions and comfortable in how we are expressing ourselves despite gender structures. Karena maksudnya di sini kita melihat bagaimana the root of all violence di dalam kekerasan berbasis gender adalah adanya rigid structural roles di dalam masyarakat, yang kalau misalnya itu diubah sedikit aja orang-orang tuh langsung what is happening in the world gitu kan kesannya. But there is beauty and fluidity, there is beauty in and there is peace in that dimana kita bisa keluar dari rigid assigned roles of society di situ. Dan mungkin kan di sini banyak banget ya bentuk-bentuk dari kekerasan berbasis gender, dan juga kayak karena begitu banyak intersectionality of each groups di sana, jadi violence-nya is very very segmented juga. Mungkin Aulia bisa kasih pandangan kira-kira gimana sih supaya bagaimana caranya kita bisa bersama-sama untuk melawan kekerasan berbasis gender ini across all communities gitu. Oke. Sebenarnya kalau tadi yang dari KNG jelas itu sebenarnya udah bisa diambil nih ya, kerucutnya gitu. Kayak aku juga setuju banget yang kayak sebenarnya kita terlalu terpaku sama assigned role by society gitu. Kayak perempuan harus begini, laki-laki harus begini, kayak maskulin tuh gimana, feminin tuh gimana gitu kan. Nah sebenarnya kayak gimana cara mencegahnya adalah sebenarnya kayak kalau
dilihat sebagai agent of change, ya anggaplah kita dulu mulai dari diri kita sendiri masing-masing gitu kan ya. Kita kayak ngebuka pikiran aja kalau bahwa oh ya ternyata ada nih bentuk kekerasan yang berbasis gender gitu. Ini yang mungkin jarang didengarkan oleh orang-orang kan, kayak apa sih itu bla bla bla, terus kayak itu ada. Kenapa? Karena dari perspektif kita, dari stigma kita, dari perspektif masyarakat tentang bagaimana si assigned role based society ini diaplikasikan ke orang-orang gitu, kayak misalkan ke laki-laki harusnya maskulin, perempuan harusnya feminim, kayak gitu-gitu. Dan kalau kita udah memahami, oh ternyata ada assigned role yang begini-begini, dan kita bisa ngerti tuh kayak kenapa sih harus digituin dan kenapa sih nggak harus digituin gitu, kayak kenapa nggak harus digituin ya, kenapa, karena ya biar misalnya menghindari hal-hal yang menyakiti kayak perempuan yang menyakiti laki-lakinya, kayak misalnya kayak ada bapak rumah tangga mungkin akan dicela gitu kan, kayak bapak tuh harusnya mencari uang bukan menjaga rumah tangga gitu. Terus kayak perempuan ketika misalnya mau begini-begini kayak ya nggak apa-apa, itu karena emang ya ada haknya seperti itu, kayak gitu sih. Nah itu udah mulai dari pikiran masing-masing dan dibuka. Habis itu baru kalau misalnya kita udah ngerti, kita mulai apa ya, istilahnya sebar lah, kayak sharing is caring gitu kan ya. Kita udah tahu, udah paham gitu, kita ya udah kayak contohnya kayak Helpsnet ini nih, kayak bikin hotline gitu kan, kayak saya ada bahasan seperti ini yang misalnya kita bisa saling membuka pikiran, ngasih tahu oh ternyata ada loh bentuk-bentuknya kayak begini, dan ternyata kamu juga bisa jadi salah satu pionir-pionir yang bisa merubah itu dan bisa kayak membantu orang-orang yang ternyata dalam keadaan yang injustice lah, istilah kayak gitu. Yeah, I think it's really important. Also, kita juga we create discussions and safe spaces for people untuk have discussions. Dan oleh karena itu, teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, this is a safe space untuk teman-teman untuk raise your questions. Kira-kira aku masih belum ngerti kak untuk bagian ini, atau kayak aku nggak setuju tadi kakak ngomongnya seperti apa. Karena maksudnya this is a safe space for us to tapi maksudnya please be mindful ya, maksudnya kita di sini create inilah nice sandwich, jadi kayak jangan sampai malah jadinya chaos gitu ya di dalam comments. But if you want to ask questions, please ask questions, bisa itu ke Auliat atau nanti langsung ke aku juga bisa. Tapi mungkin aku juga pengen nanya kan, maksudnya kita we create discussions di sini, tapi mungkin kita perlu adanya pemahaman dasar gitu ya, kayak mengenai tidak hanya kekerasan berbasis gender, tapi maksudnya the roots of it, kayak gender assigned roles apa segala macam. Pandangan kamu kalau misalnya kayak kita bikin I don't know di dalam our basic kayak pendidikan kita di masyarakat, what do you think about kalau misalnya kita dari government misalnya masih ya bahasan-bahasan mengenai hal-hal seperti ini mulai dari dini gitu, misalnya dari SD, kayak is that something that is possible atau gimana gitu? Menurut aku possible banget sih, karena aku juga setuju banget nih sama Kenji, kayak sebenarnya apakah tentang basic tentang gender dan sexuality harusnya dari awal, atau emang harusnya dari awal. Kayak aku pribadi mungkin waktu kecil kayak kalau ngeliatnya oh yaudah berarti cewek harus di rumah, cowok emang harus nyari duit gitu kan, kayak yaudah bahkan dari ajaran turun-temurun tuh bakal sempet sama lah kayak gitu istilahnya, kayak yaudah emang kayak gitu. Cuma pas lah belajar kesini kayak kok ada cewek yang kayak gitu, kok ada yang cowok gitu, terus kayak kok dia dianggapnya aneh-aneh gitu. Tapi sebenarnya tuh anak kecil itu kan masih pure banget kan, masih kosong gitu lah, kayak blank canvas gitu. Ketika dikasih kucuran ilmu dari keluarga yang lempeng aja, menurut aku kayaknya ya sebenarnya sayang banget sih kalau misalnya nggak dikasih hal yang jauh lebih luas gitu. Kenapa? Karena mereka bibit yang akan tumbuhkan. Jadi kayak mereka sendiri nanti yang misalnya ketika udah gede malah mewajarkan hal-hal yang harusnya nggak diwajarkan gitu. Karena saya anak kecil hanya ngikutin apa yang diajarin, jadi ya baiknya sih diajarin juga tentang hal-hal yang kayak basic-basic kayak gitu. Karena aku merasa rugi sih karena baru ngerti hal-hal itu pas kuliah gitu. Kayak kenapa nggak dari awal aja gitu. Jadi kayak mungkin aku pernah membuat judgement atau membuat komentar yang nggak enak terhadap orang-orang yang aku anggap tuh nggak normal gitu, istilahnya gitulah ya. Karena kan assigned role based society ini kan dianggapnya normal atau nggak normal gitu, kayak gitu sih. Kalau menurut Kenji sendiri gimana?
Aku juga sih, maksudnya kayak pernah ngerasain kayak gitu, karena maksudnya selama aku SD pas SMP itu juga aku ngerasa di dalam diriku sendiri dan within my actions juga itu menunjukkan kayak adanya kayak bias gitu di dalam like some sort of internalized misogyny, dimana kita saling ngejudge teman-teman kita yang juga adalah perempuan yang juga adalah korban di dalam ini. Tapi justru di situ kita malah berusaha untuk align with the majority dengan teman-teman kita yang pada umumnya juga sebenarnya juga nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi di dalam masyarakat, tapi kayak melihatnya tuh kayak ya udah kayak they're different and I'm not, atau kayak justru kayak ingin menunjukkan kalau misalnya aku di sini adalah I'm not like other girls, and I feel like that's a lot of thing yang a lot of experience yang dialami oleh juga teman-teman as they were growing up. Dan aku juga sekarang punya ini kebetulan sepupu-sepupu yang masih kecil di SMP mostly kan, dan mereka maksudnya and it's so refreshing to see mereka sangat open to discussions regarding sex, regarding gender, dan regarding the LGBTQ plus community. Maksudnya mereka amat sangat they care about issues that is in society, dan juga kayak political issues atau segala macam. They're very savvy lah untuk perihal ini, dan I think I see good changes in the future. Tapi maksudnya itu tidak menutupi juga bagaimana bahkan my cousins yang ada di middle school itu juga tetap mengalami adanya bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dari teman-teman cowok di sekitarnya, dimana kalau misalnya dia di dalam pakai baju yang terbuka misalnya sedikit di Instagramnya, itu terlihat langsung diomongin gitu atau dikatain certain words that I can't say here. Tapi maksudnya I think I think kalau misalnya untuk diskusi mengenai edukasi dan edukasi mengenai this kinds of thing, dan maksudnya kan sex education juga dibahas gitu kan di dalam di middle school. I think it's really important kita masukin juga di dalam situ pembahasan mengenai gender dan assigned roles, karena maksudnya I think well, boys should be part of the solution juga. Bagaimana kita bisa bersama-sama kita discuss ini tuh kayak why is kekerasan berbasis gender is happening, dan kayak how we can mitigate, gimana kita bisa menanggulanginya dan bagaimana kita bisa mencegahnya juga in the future. And I think one of the ways dimana kita bisa mencegah kekerasan berbasis gender atau any kind of kekerasan adalah kita ngajarinnya dari kecil. And maksudnya juga aku ngerasa karena anak-anak sekarang kan ya itulah, ada TikTok, ada Instagram, ada everything like that, ujung-ujungnya they know things at the end of the day. I think it's better kalau misalnya they're in a controlled environment yang kita bisa kasih tahu, oh ini yang perlu kamu tahu in the stage. Nanti kalau misalnya kamu masuk SMA, nanti kamu bisa dikasih tahu hal-hal lain. Begitu kamu masuk kampus, kuliah, kamu bisa tahu hal-hal lain. Tapi karena maksudnya kayak di sini they are so kayak dikasih, mereka udah tahu mengenai begitu banyak hal tuh, udah ya internet it's open for them gitu loh. I think justru dengan kita ngasih control environment, edukasinya kita bisa kasih tahu seperti apa aja, itu justru bisa memitigasi adanya kekerasan dan everything like that. Nah, aku juga kayak it's one thing yang menurutku agak it bugs me juga, maksudnya kayak we see keterwakilan di dalam politik-politik di dalam politik di Indonesia maupun di luar gitu ya. Tapi kok kita kayak there are still maksudnya kekerasan yang kayaknya tuh they don't care about women yang in day-to-day life basis gitu loh. Maksudnya ini terbukti dengan gimana kalau misalnya di ketua DPR kita adalah Bu Puan gitu ya. Tapi kesannya kok kayaknya legislasi yang dikeluarkan tuh tidak memihak kepada perempuan. Kayak what are your thoughts on that? Susah sih Kak. Sudah kayak padahal kenapa kayak gitu, mungkin sama kali ya kayak fenomena gunung es, apa yang kelihatan belum tentu itu yang terjadi gitu kan. Mungkin bisa jadi ketuanya ini, tapi pengaruh dia atau misalkan teman-temannya dia atau kayak kolega-koleganya itu ternyata tidak mendukung
dia gitu. Dan sejauh ini kan karena legislasi di Indonesia kan lebih kayak majority, kayak dari suara majority, ya nggak sih Kak, kayak gitu nggak sih, maksudnya ya udah, jadi ketika majority-nya bilang A, ya kemungkinan A yang terjadi, meskipun kayak ada minor ini yang bilang A B C gitu. Dan mungkin ketika sebagai ketuanya yang harus melihat kepentingan banyak hal dan dirasa kepentingan yang lebih penting adalah untuk yang majority-nya, pasti ke arah sana juga gitu. Gitu sih. Kalau menurut aku ya Kak. I think that's true juga. Maksudnya kayak kita, makanya ini juga untuk kayak teman-teman yang masih melihat kayak, oh tapi kan kita punya keterwakilan perempuan di dalam government, tapi bukan, it doesn't really matter gitu. Kalau misalnya kita enggak, karena maksudnya keterwakilan perempuan di dalam DPR itu it's only kayak sekitar 20%, which is kayak mungkin dari 500 hanya sekitar sekian gitu kan. Dan ya itu karena maksudnya kita di sini we have a system, kayak democracy is an experiment. We're still seeing if it's really something that is that's truly the best way in governing gitu kan. Tapi maksudnya di sini ya kita melihat bagaimana ya we have a system where it's the majority gitu loh. Kalau misalnya kita cuma melihat dari dalam ketuanya itu perempuan, tapi kok dia tidak memihak kepada perempuan, sometimes that's karena ya the majority mereka punya pendapatnya seperti ini. Mungkin kayak kita bisa ngelihat, karena temenku juga sempat ngelihat sendiri bagaimana di dalam pembahasan mengenai RUU PKS itu tuh kita punya champions di situ, orang-orang yang benar-benar peduli dengan keadilan bagi korban dan pemulihan untuk korban, dan juga bagaimana pidana yang adil untuk pelaku, dan bagaimana kita bisa merehabilitasi pelaku. Tapi maksudnya di situ tuh ada orang-orang yang merasa kayak this is not an issue, dan sayangnya adalah mayoritas yang merasa bahwa it's not an issue. Jatuhnya adalah ya legislasi yang berusaha untuk membantu korban-korban kekerasan justru is put in the back door, dan legislasi lain yang kelihatannya tidak begitu mempedulikan yang kayak mungkin kalau misalnya sekarang kan agak kocar-kacir ya pembahasan mengenai undang-undang ya sekarang, undang-undang mengenai cilaka gitu. Tapi waktu itu emang sempat kita dengar kabar kalau misalnya period leave tuh dihapus, walaupun katanya setelah itu ternyata nggak dihapus. Tapi kan maksudnya kita sempat jadinya kayak apa sih yang terjadi di government sendiri, kita tuh bingung gitu loh. Dan juga I think it's partly because kayak ya majority of them juga maybe they don't really care. It's like itu cuma satu pasal and ya udah gitu loh. I think it's also interesting kalau misalnya kita juga ngelihat di bagaimana di beberapa negara yang mostly perempuan, isinya adalah perempuan, keterwakilannya adalah perempuan, seperti di Rwanda, people might not think that Rwanda is kayak negara yang progresif gitu kan. It's one of the poorest countries in the world if I'm not mistaken, correct me if I'm mistaken. Tapi maksudnya di situ bahkan mereka they have more women in government, they have the majority, around 60% of the people, orang-orang yang ada di dalam government dia adalah perempuan. Tapi bagaimana mereka bisa sampai di situ? It's because padahal maksudnya sebelum tahun 1994 di situ Rwanda, the women don't even have the rights untuk kayak discuss di public kayak kita sekarang, kayak they don't have the right to do that. Dan mereka tapi habis itu kemudian ada kerusuhan tahun 94 and it killed a lot of people and mostly men, dan itu menghasilkan akhirnya keterbatasan adanya laki-laki yang bekerja, dan di situ perempuanlah yang harus step up and be part of the working force, sama seperti pada saat kita within World War I atau World War II. The women have to provide for the children at home, dan mereka have to provide for the family until their husbands come back gitu kan. Tapi di situ jadinya baru setelah melewati masa harus kita tunggu, setelah kita melewati that much amount of violence seperti war dan juga kerusuhan, baru kita bisa punya keterwakilan yang besar di dalam
parliament or in the government atau di DPR atau dimanapun gitu. I think it's very telling of how kayak I'm not saying kayak we have to create kerusuhan, tapi maksudnya di situ kayak kenapa gitu loh, kenapa kita harus melewati this much pain for us to be able to be represented in the workplace and in the government. And I think kayak we have to work together to find out kayak apa sih solusi yang terbaik untuk kita ini untuk kedepannya. So maybe kayak kira-kira Aulia ada ini nggak pandangan gitu, baiknya in the future tuh penanganan untuk kekerasan berbasis gender, pencegahannya itu tuh bisa seperti apa sih, kayak your inilah harapan untuk the future. Oke. Kalau harapan mungkin banyak sih kayak. Cuma kalau menanggapi dikit tadi kayak apakah kita harus ada kerusuhan apa, sebenarnya harusnya rumus biasanya tuh kalau mau sesuatu dibikin penting tuh ada sesuatu yang dar gitu loh, istilahnya yang bikin urgentnya gitu kan ya. Nah, dan kebetulan kan negara-negara lain kayak mungkin ada perang, ada apa yang membuat misalnya populasi lakinya jadi menurun gitu kan. Kayaknya sih Indonesia butuh sesuatu itu sih Kak. Mungkin belum tahu ya, tapi semoga nggak perang atau nggak apa-apa, cuma kayak at least ada satu gebrakan baru yang bisa bikin saja ada urgency-nya gitu. Kalau harapannya ke depannya sebenarnya untuk ya gimana ya? Yang pasti sih harapannya pertama orang-orang masyarakat lebih apa ya? Lebih mengerti dan lebih bukan mewajarkan sih, tapi lebih memahami bahwa oh ternyata love and roll itu bukan sesuatu yang saklek dan bukan sesuatu yang apa yang bukan 1 tambah sama dengan 2 gitu loh, bisa aja 3, bisa saja 5, itu kayak bukan exact math gitu kan. Jadi kayak ya udah apa yang ada sebisa mungkin jangan sampai menyakiti orang lain gitu. Kayak misalnya kalau mungkin ada judgement tentang orang yang begini ya is okay, tapi tolong disimpan aja dan jangan sampai menyakiti hati orang lain atau kayak sampai membuat orang ini jadi jatuh mental atau gimana, saya tidak berdampak yang merugikan lah seperti itu. Terus kayak penanganannya gimana ya kayak ke depannya, harapannya sih ternyata pemerintah ya itu lebih aware dari yang pertama sebisa mungkin ya RUU PKS itu kan, karena kan kalau dilihat dari isinya dan apa sih soalnya value-nya itu kayak dia tuh mau mewadahi apa yang kita butuhkan lah sebagai penyedia layanan, pasti ngerti kan ya kayak kita butuh ini yang butuh satu yang jelas lah, kayak hitam atas putih yang bisa mendukung si korban-korban itu kayak gimana. Jadi sebisa mungkin ya undang-undang itu saya di okein lah, saya diadakan. Terus ya pinginnya sih kayak di Indonesia tuh punya satu kayak layanan terpadu yang besar itu, kayak misalkan 911 atau ya kayak gitu. Dan misalkan kayak Help ini kan kayak suatu rintisan yang baru ada di kampus-kampus gitu kan, tapi belum secara misalnya yang besar itu kayak mungkin masih di Komnas Perempuan, tambah kayak yang pakemnya kayak 911 itu kan belum ada di Indonesia, dan kayak bisa terpadu, bisa misalnya ada kasus apa bisa langsung kayak oke, dibantu sama polisi nyambung, rumah sakitnya nyambung, dan rumah aman langsung nyambung, dan kayak ABC itu yang bisa memudahkan si korban itu. Jadi korban nggak perlu takut dan nggak perlu bingung harus mencari bantuan kemana gitu. Soalnya kayak gitu. Kalau dari aku sih baru segitu sih Kak. Ya. Kayak kalau dari kamu sendiri? I think it's a really good point. Maksudnya kita di sini kita butuh something yang benar-benar ya orang bisa melihat dan kayak mereka bisa berkaca dari situ untuk kemudian membantu korban-korban untuk mencapai keadilannya di komunitasnya masing-masing. Maybe juga maksudnya kita kalau misalnya Hope kan memang kita bekerja untuk di kampus, kalau misalnya lihat di kampus ITB gitu kan, but we need other places, maksudnya di dalam workplace juga mungkin nanti makanya salah satu hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang maksudnya you know the Jane Does, the John Does, orang-orang yang maksudnya kayak I'm not really into pergerakan atau apa gitu, gue nggak punya apa sih connection atau gimana, but you can make changes in your own community, you can create discussion kayak gini, atau you can ask for kayak di sekolah kita atau in our workplace kita kok nggak ada ya untuk kayak semacam tempat untuk
may it be a woman or may it be a man or may it be non-binary people untuk bisa datang dan untuk cerita kayak ya untuk melaporkan bahwa ada injustices di sini, ada kekerasan di sini. Gimana caranya kita bisa membantu teman-teman korban untuk they find justice and finally solace gitu kan. Mungkin di sini juga teman-teman we're very open for questions, tinggal ditambahin aja ditanya aja di kolom komentar. We're very happy to to answer all of your questions, dan kita juga masih ada waktu sekitar 10 menit. Kira-kira does anybody have any questions? Silahkan disampaikan di kolom komentar. Mungkin apa ya, it's also kayak we have to start caring and taking care of each other gitu lah ya, kayak dan maksudnya Hope Helps ini kan juga diawali dengan bagaimana kita berusaha untuk caring about other people, orang-orang yang ada di, ya maksudnya kita Hope Helps sendiri waktu itu pas mulai pertama adalah ya dari just everyday mahasiswa seeing adanya urgensi di dalam kampusnya sendiri, bagaimana kita bisa membantu korban-korban yang selama ini tuh mereka nggak punya tempat untuk cerita, untuk sekedar cerita pun aja nggak ada tempat aman. Nah, I think teman-teman di Hope Helps ITB juga maksudnya you have your own experiences yang seperti itu, mungkin bisa sedikit sharing kayak bagaimana akhirnya Hope Helps ITB itu bisa established untuk sekarang bisa ngebantu teman-teman korban di ITB itu sendiri. Oke, sebenarnya kalau dari ITB sendiri mungkin karena teknik ya Kak, majority-nya laki-laki dan misalnya jadi kebiasaan bahwa laki-laki lebih superior karena mungkin karena tekanan dari akademik juga dan turun-temurun istilahnya budaya lah ya, karena kan udah lama juga kampusnya. Terus jadi oke nih mulai muncul tapi ya soalnya kan kita juga yang mulai merintis Hope Helps ITB juga ngerasa awalnya kayak kok kayak gini banget ya, terus mulailah mencari bantuan ke kampus, kayak salah satu itu ada bimbingan konseling gitu kan, bimbingan konseling. Kebetulan ini ceritanya kita dari direktur lokal aku, Cikori, dia yang sampai datang ke bimbingan konseling, tapi pas di sana ya udah dari si dokternya itu cuma dibilang ya udah kamu sabar aja ya, so kayak dia nggak helping at all itu loh, kayak cuma ya udah kayak itu lo wajar dan kayak kamu gini aja ya, tapi nggak terus next step-nya apa gitu loh, hanya gue disuruh sabar aja gitu, kayak ya gue pingin ada sesuatu yang bisa ngebantu inilah kayak menghentikan ini, tapi kan nggak bisa gitu kan. Jadi mulai dari situ ya udah deh kita kayaknya bisa perlu bikin satu tempat khusus yang safe space buat orang-orang bisa cerita dan bisa kita bantu penyelesaiannya gimana gitu, lebih ke arah situ gitu sih. Oke. Mungkin ini kita ada satu pertanyaan nih dari viewers. KBG terkadang kan masih dianggap tabu untuk dibahas. Sebenarnya bagaimana sih cara peningkatan kesadaran dan membuka percakapan terkait isu ini? Mungkin Aulia bisa bantu jawab untuk pertanyaan ini. Oke. Sebenarnya bisa tabunya ini tabu karena mungkin tentang seksualitas atau gimana ya. Kayak mungkin kalau dari aku pribadi sih kalau misalnya ngomongin ini kayak berangkat dari obrolan kecil gitu sih, obrolan kecil atau contoh-contoh kecil yang bisa relate sama teman-teman atau misalkan sama kelompok. Misalnya aku kalau ketemu sama teman-teman dan kayak mulai ngomongin kayak kenapa ya kok gini, nah itu baru mulai masuk nih, kayak masuk topik-topik yang bisa kita bantu arahkan ke teman-teman kita, tapi nggak menggurui dan nggak terlalu istilahnya terlalu strong lah, kayak sama strong gitu, kayak dibuat santai aja gitu sih. Karena sebenarnya ini juga pengetahuannya pengetahuan baru sih, nggak semua orang tahu dan nggak soalnya bukan sesuatu yang wajar orang-orang kayak bisa langsung belajar gitu, kayak beda lah sama kalkulus atau sama yang lain yang kayak emang orang belajar gitu kan. Ini kayak hal-hal yang emang harus kita pelajari sendiri sama kita resapi sendiri gitu. Jadi kalau gimana cara menjembataninya ya buat pemahaman yang bisa dipahami oleh kita sama lawan bicaranya juga gitu sih. Kalau dari Kak Inji gimana? I think first of all, maksudnya kayak dari kita sendiri kalau misalnya we experience some kind of injustice atau ada ketidakadilan yang kita rasakan, kan pasti kita merasa kayak kenapa sih hal ini seperti ini bisa terjadi. I think sharing about your grievances, sharing about pengalaman-pengalaman tersebut itu tuh juga bisa menjadi salah satu hal di mana kita bisa saling
apa ya, membuka diskusi awal gitu, kira-kira kenapa sih hal ini bisa terjadi, because that's one way dimana aku mulai questioning kayak apa keadaan-keadaan yang ada di masyarakat sekitar dan yang terjadi kepada aku dan teman-teman aku waktu itu pas SMA gitu kan. Kita cuma lagi ngobrol-ngobrol aja terus kayak kenapa ya hal ini tuh bisa terjadi seperti ini, something yang maksudnya simple aja kayak kenapa ya gue selalu disuruh untuk I don't know cepet-cepet sekolah atau segala macam terus gue nikah gitu kan, gue nikah gue apa kenapa ya gue selalu dikasih tahu untuk kayak kamu nih anak cewek harus rapi apa segala macam gitu. I think kayak questioning about your gender roles, questioning about kayak why things are the way they are, and it's not saying that maksudnya apa kayak ya udah karena apa gender roles ya bilang kalau misalnya perempuan harus rapi, gue nggak mau rapi gitu kan, not that, tapi maksudnya lebih ke kayak kenapa itu bisa terjadi, kenapa untuk apa jenis kelamin tertentu ada peran-peran seperti ini dan untuk jenis kelamin yang satu lagi ada peran-peran seperti ini. I think just questioning it is a great start, karena maksudnya dari situ kita bisa mengetahui apakah this is something yang memang benar-benar terikat dengan jenis kelamin atau hanya something yang dibuat secara struktural, yang karena maksudnya I think everybody ya harus rapi gitu kayak mau laki-laki mau perempuan, ya we have to take care of each other, take care of ourselves gitu kan ya. I don't think it really depends on kayak what your gender is, and I think that's something yang bisa diawali dengan seperti itu, atau kayak making you know like yang pertama sih menurut aku juga, if you're curious about something, try to find out about it kayak in any way that you can. Seperti kalau misalnya cari di internet, karena internet kan sekarang walaupun nggak ke semua tempat, tapi hopefully if you have access to it, coba mulai cari-cari di mulai cari di Google gitu kan, or I think try to find out on your social media, karena itu dimana aku mengetahui pertama kali terekspos dengan these kinds of discussions kayak questioning kayak kenapa society seperti ini, or those kinds of things adalah mulai dari Tumblr gitu kan. That's kayak if you have an outlet atau tempat-tempat di mana kamu bisa mendapat pengetahuan, I think one of the first thing that you could do adalah untuk mengedukasi diri sendiri tentang the world around you and how it works. And I also think kalau misalnya begitu kamu sudah mengetahui hal-hal seperti itu, you can try to kalau misalnya melihat ada injustice yang terjadi, mungkin kayak sesimpel misalnya orang di make a sexist joke gitu kan, terus orang-orang di sekitar kan kita kan merasa kayak kadang-kadang tuh oh ya udah diketawain aja, karena maksudnya you don't want to sound impolite, apalagi kalau misalnya di kondisi-kondisi yang orang yang ngomong itu they have a higher standing than you. Tapi try to position yourself as someone yang maksudnya di sini I don't understand why you can think like that. I don't understand gue nggak paham cara jalan pikir lu, apa lu bisa bilang itu that's funny. Maybe just question them kayak I don't get it. Kenapa itu lucu? Why is it funny? Tapi maksudnya it's not in a way that kayak lu kira tuh lucu ya? No, but more of like why is it funny to you? I think those kinds of questions and like calling out people on their bad behaviors and just saying kayak hey I don't think that's cool. I don't think that's cool that you say that. I don't think it's funny gitu. I think it's a great start to just like start pertama maksudnya talking about membuka discussion mengenai hal-hal tabu yang ada di dalam masyarakat, because I think a lot of people maksudnya they also experience injustices, mereka merasa ada kadang-kadang ketidakadilan, baik itu perempuan laki-laki ataupun ya itu non-binary or gender fluid people. It's like but they don't know gitu, they don't know that it's happening, atau mereka cuman kayak ya it's something that happened in the past, but by you talking about it and by you questioning it yourself, you'll be like you'll be able to create a domino effect that would help other people to realize that maksudnya this is also something that we need to talk about. Kita harus ngomongin tentang hal ini dan kita harus find a solution kenapa ini bisa terjadi dan why it should not then, karena kita berusaha untuk menemukan solusinya. I think sebenarnya kita masih 2 menit sih. Kalau misalnya teman-teman mau ada pertanyaan lagi, we still have time.
But if not, maybe kita mungkin dari Hope Hubs ITB kalau misalnya ada yang mau disampaikan anything to promote, karena maksudnya kan kita di sini trying to help each other out gitu. Iya sih Kak. Terus dari pembahasan tadi betul-betul menarik banget karena kayak aku jadi keinget kayak always start with why. Jadi kayak mau mulai tanya kayak lu, ketika lu kepo ya udah lu tanya aja kayak kenapa. Sama kayak ketika orang ngomongin tadi mungkin sexy joke or something like that, ya udah kayak tanya kenapa lo begitu gitu kan. Kayak dia pikir oh ya always start with why kayak gitu sih. Kalau promosi ya biasanya pantengin aja terus IG-nya Hope Hubs ITB. Follow at hopehelps.itb. Kalau kepo-kepo silakan touch DM-nya, ketuk DM-nya mau ngomong apa gitu. Yes, di sini Hope Hubs ITB dan juga local chapter lain untuk teman-teman yang kalau misalnya nonton di sini mungkin dari kampus-kampus lain seperti UI, UB, UGM, Trisakti, Unpar, we're very open di sini. Kalau misalnya yang udah buka hotline itu di UI, ITB, di Trisakti, mungkin teman-teman bisa langsung cek Instagramnya. Semuanya itu kita kalau misalnya bingung cari Instagramnya, semuanya dimulai dengan Hope Helps. Jadi itu pasti akan kelihatan semuanya. Teman-teman tinggal pilih kampus teman-teman masing-masing. Kita di situ ada ada hotline. Sorry, ini hotline. Ada hotline di sana. Ada hotline dan ada email advokasi. Mungkin teman-teman kalau misalnya mau share your grievances bisa lewat situ. Pengalaman-pengalaman atau ingin mengetahui perihal anything else bisa lewat DM di Hope Hubs Net atau di Hope Hubs yang lain-lainnya. Itu nanti akan kita coba bantu, dan untuk teman-teman korban we will try to help you as much as we can. Di sini kita adalah we're a safe space for you, dan kalau misalnya you have anything that you want to share with us and you want to find justice for yourself, kita di sini juga adalah tempat we will always try to maksudnya keep your identity private. Everything that you don't want to share, we will keep it as private as possible. Jadi teman-teman don't worry about that. Tinggal kabarin aja kalau misalnya mengalami kekerasan seksual atau teman-teman di sekitar kamu mengetahui teman-teman di sekitarmu ada yang pernah mengalami kekerasan seksual and you think they need help, just let us know and then we'll help you as much as we can. Oke, mungkin kita sudah sampai nih penghujung acara, udah 19.31. Thank you so much Aulia untuk join discussion kita hari ini. Thank you so much untuk insights regarding KBG-nya. Hopefully teman-teman yang tune in malam ini bisa belajar something new dan bisa mengaplikasikannya juga ke kehidupannya sehari-hari. Ini aku juga mau memperkenalkan teman-teman dengan rangkaian kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan Hope Hubs 2020 Stronger Together yang akan dimulai sekali lagi tanggal 25 November sampai dengan 11 Desember 2020. Kampanye kita ini kebetulan juga akan dibuka dengan opening event yaitu Through the Looking Glass bersama melawan kekerasan berbasis gender yang bakal diadakan pada tanggal 25 November 2020. Kita di sini akan kedatangan banyak banget guest stars yang benar-benar seru, people who are career professionals, orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi teman-teman bisa datang dan bisa belajar banyak banget through our event. Nah, siapa aja pembicaranya? We like a little bit of suspense di Hope Hubs di sini. Jadi kita akan announce pembicara-pembicara itu tiap hari, daily, starting from tomorrow in our social media. Jadi cek terus lini masa kita. Udah cukup penasaran? We're still open for registration juga sampai Sabtu 21 November 2020. Jadi ayo teman-teman cepetan, jangan sampai kehabisan tempat karena memang itu limited seats. Teman-teman bisa langsung aja regis lewat bit.ly/registgc atau teman-teman bisa ngeliat di Instastory kita atau di feed Instagram story semua Hope Hubs. Tapi nggak itu aja rangkaian acara Hope Hubs untuk 16 HKTP karena kebetulan ada 16 hari kampanye, 17 kalau misalnya di Hope Hubs. Jadi dari masing-masing local chapter Hope Hubs juga nanti akan ada rangkaian acara berupa webinar, talk show, mimbar bebas, dan lain-lain yang nggak kalah seru. Jadi teman-teman pantau terus aja sosial media kita, jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk yang terakhir lagi, besok kita akan kembali, Hopeline akan kembali dengan episode kedua dari seri 16 HKTP. Kita akan membahas mengenai kampanye 16 HKTP itu sendiri, everything that you need to know about the campaign, mulai dari sejarah, signifikansi, dampaknya di dalam masyarakat. Jadi jangan sampai ketinggalan. I think that's it for today. Again, thank you so much, Aulia, for joining us. Thank you so much, Kak Anggi. Thank you viewers, everyone.
Oke, aku Anggi sebagai host Hotline episode ini undur diri. Sampai jumpa pada episode besok. Thank you so much teman-teman. Stay healthy, stay safe. Bye-bye. Dadah.